Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita semua dikumpulkan di majelis ilmu untuk belajar lebih lanjut mengenai program 4 jam ya. 4 jam bisa baca Al-Quran metode Rubaiyat Indonesia. Marilah bersama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita buka acara malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit sambutan langsung dari saya juga. Alhamdulillah kami dari komunitas Mu'alaf Klaten, komunitas yang peduli dengan mu'alaf yang ada di Klaten, sengaja menyelenggarakan acara ini request dari teman-teman mu'alaf yang ingin atau mempunyai niat untuk belajar, apalagi menghatamkan, ya belajar lebih lanjut khususnya di bulan Ramadan ini ya. Dengan maksud dan tujuan tersebut ya kami mencoba untuk bisa mewujudkan gitu dengan niatan semoga setelah mengikuti program ini para hadirin yang ikut belajar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya bacaan Al-Qur'annya. Insya Allah nanti kita dibimbing pemateri dari Rubaiyat. Di sini ada Pak Tata ya selaku ketua yayasan ya. Dan selanjutnya nanti akan diteruskan juga oleh Pak Ustadz Insya ya. Waktu dan tempat langsung saja saya serahkan ke Pak Tata dulu untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah iku wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Rahmat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini alhamdulillah Allah karuniakan kemudahan, Allah karuniakan kesempatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu belajar dan menguasai salah satu dari sisi Al-Quran, yaitu membaca membaca Al-Quran. Oke, baik Bapak sekalian, perkenalkan dulu, nama saya Tata Sutarya, asli saya dari Ciamis Pak, Jawa Barat, dan saya tinggal di Basin Kebonarum, daerah saking pundi niku Pak, saking pabrik gula Gondang ke atas ke arah utara, kita akan coba belajar Pak sekarang ini. Tapi sebelum belajar, nanti yang akan memimpin belajar Ustadz Insafillah nanti. Kita semua kalau seorang muslim tidak bisa baca Quran itu ada kerugian ya, kerugian tertentu, karena nanti di akhirat itu dan di alam kubur itu salah satu yang membuat alam kubur itu terang benderang itu adalah bacaan Al-Quran yang kita baca selama di dunia. Ketika nanti di akhirat itu kemudian kita sedang mendapatkan kesulitan entah kepanasan karena terik matahari yang begitu dekat, semuanya berkumpul dalam penuh ketakutan, itu yang akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita itu adalah salah satunya Al-Quran. Pak. Tapi syaratnya adalah kita bisa baca Quran dulu di dunia. Kalau nggak bisa baca Al-Quran, Al-Quran nggak akan jadi syafaat untuk kita, nggak akan jadi penolong untuk kita, Pak. Nah, itu kalau di akhirat tuh Pak. Tapi di dunia pun juga nanti ada manfaatnya Pak. Saya dapat cerita, punya cerita, bukan dapat cerita. Beberapa murid-murid ngaji kami itu ketika sebelum baca Quran, sebelum belajar baca Quran tuh hatinya itu kayak kemerungsung, seringnya pengen marah-marah, Kemudian juga ada yang mengatakan sebelum bisa baca Quran itu sering boyoan, sering kecetit ininya, punggungnya itu sering pusing, sering pegang di sini.
Betul niku. Setelah baca Quran tiap hari itu sembuh semua. Yang tadi sering pusing dan tegang itu sering masuk di rumah sakit, Pak. Tapi setelah bisa baca Al-Quran, belas sama sekali tidak pernah masuk ke rumah sakit. Yang saya ingat itu beliau, Pak polisi, usianya kira-kira sudah hampir 58 tahun ya. Pak polisi yang masih tugas itu, Pak Parno namanya. Beliau cerita ke saya begitu. Dulu sebelum bisa baca Al-Quran. Bahkan ada, Pak, ada yang sebelum bisa baca Quran itu nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ke masjid, nggak rajin ibadah lah. Nggak rajin sholat, nggak rajin sedekah, nggak rajin pengajian. Kemudian gara-gara itu kemudian banyak berbuat maksiat. Banyak berbuat maksiat. Nah, ketika sudah belajar baca Quran, dia rajin ke masjid. Rajin ke masjid, bahkan dia jadi takmir masjid. Menggerakkan masyarakat sekitarnya. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, nah ini Pak Tentram selamat bergabung, ini teman kami juga. Nah, tidak lama setelah itu perubahannya luar biasa, Pak. Dia jarang melakukan maksiat. Kadang awalnya sebelum bisa baca Al-Quran itu sering bentrok, sering marah-marah, sering apa istilahnya itu, sering bertengkar dengan istrinya, Pak. Gitu. Setelah bisa baca Al-Quran itu tidak pernah bertengkar lagi sampai sekarang. Dan yang menarik, dia pun dua cerita, sebelum bisa baca Al-Quran utangnya banyak di bank. Setelah bisa baca Al-Quran, pelan-pelan satu persatu utangnya lunas. Itu berkahnya baca Quran, Pak. Nanti panjenengan akan bisa merasakan dengan cerita yang berbeda-beda. Padahal baru baca Quran loh, Pak. Baru baca Quran. Dan itu pun masih belum lancar. Tak lihat bacanya masih belum lancar, cuma masih gradul nih. Tapi karena keperjuangannya membaca dan per hurufnya itu mungkin dapat pahala dan keberkahan dunia dan akhirat gitu ya. Maka kemudian berbagai macam kemudahan itu datang. Itu dunia, Pak. Sebelum panjenengan bisa menikmati di alam kubur dan di akhirat, di dunia pun juga panjenengan bisa merasakan. Baik. Nah, dan kabar baiknya, Pak, kabar baiknya. Nah, ini ada ayat dalam Al-Quran tuh bunyinya gini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, kata Pak. Dan sungguh ini Allah berjanji ke kita ya. Kira-kira kalau Allah berjanji itu lebih dipercaya Allah atau dipercaya manusia, Pak? Dan Allah sudah berjanji, pasti Allah memberikan janjinya. Benar pasti. Kalau yang janji saya sih mungkin belum tentu janjinya bisa ditepati ya. Tapi Allah berjanji itu pasti ditepati. Allah berjanji dan sungguh walaqad dan sungguh. Ini sudah sungguh yassarnal Quran. Sudah dimudahkan Al-Quran. Jadi Quran itu sudah dimudahkan, Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam banyak hal, dalam membacanya, dalam memahaminya, dalam menghafalnya bahkan, Pak. Itu sudah disebutkan was yassarna, memang mudah gitu. Panjenengan harus percaya bahwasanya membaca Quran itu adalah mudah. Gitu. Tapi syaratnya ada satu. Lidzikri fahal mim muddakir. Bagi orang yang belajar dan mau belajar. Jadi syaratnya adalah mau belajar. Ya tadi, jadi betul, panjenengan nggak sampai sekarang belum bisa baca Al-Quran karena belum punya keinginan kuat untuk belajar sebelumnya. Nah sekarang mumpung panjenengan mau belajar, insya Allah mudah. Tidak ada mengenal, katanya orang yang mudah bisa baca Al-Quran yang mudah misalkan, tidak. Usia pun tidak disebut dalam ayat ini. Jadi syaratnya itu bukan usia, tapi syaratnya itu mau. Nah terkait dengan usia ini ada cerita, Pak, ada cerita. Mungkin saya sudah pernah menyampaikan kemarin ya, Pak Tentrem ya. Jadi ceritanya ada orang yang usianya 73 tahun. Nek panjenengan kan kalau 67, Pak ya. 67, lajeng Bapak 63. Niku usia niku 73 tahun. Tapi ibu-ibu 73 tahun, berarti kan lebih sepuh dari panjenengan. Itu ketika mendengarkan ayat ini dari seorang ustadz, dia kemudian senang banget. Berarti ini saya bisa baca Al-Quran dengan mudah. Padahal dia sebelumnya sudah bisa membaca bahasa, menguasai bahasa asing selain bahasa Arab ya. Bahasa Prancis dia kuasai, bahasa Jerman juga dia kuasai, pokoknya berbagai macam bahasa. Inggris termasuk dia kuasai. Tapi khusus bahasa Al-Quran dia belum bisa sama sekali. Ibaratnya nggak, semuanya nol betul, benar-benar nggak bisa. Nah kemudian dia tanya, Ustadz, untuk saya yang usianya 73 tahun, kira-kira benar nggak ayat ini mengatakan bahwa bahwa Quran itu mudah, dan bagi saya yang usia 73 tahun mudah? Dia kemudian dijawab oleh ustadznya jawab gini, yang bilang itu bukan saya, Bu, katanya. Yang bilang itu adalah Allah. Kalau Allah sudah bilang, sudah berfirman, itu pasti benar dan kita harus percaya. Maka jenengan buktikan jenengan harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ciri belajar dengan sungguh-sungguh niku itu menyiapkan waktu dan menyarikan guru. Nah, jenengan kan cukup menyiapkan waktu saja nih, sudah disiapkan oleh panitia waktunya ya. Setiap nanti hari ini Selasa malam pada tarawih, terus Kamis malam, Jumat malam, dan Sabtu malam.
jenengan ngepen kayak hanya itu saja. Gurunya sudah ada, jenengan nggak usah nyari guru. Gurunya sudah ada. Nah, ibu ini membuktikan kalau ini kan kita targetnya nggak sampai mahir Pak, baru bisa saja. Tapi ini ibu ini membuktikan sejak dia ketemu dengan ustadznya itu 2 bulan berikutnya bacaannya sudah bagus, sudah fase. 2 bulan saja Pak, 2 bulan. Kalau ini insya Allah nggak sampai 1 bulan, tapi 1 minggu ya, beberapa 4 kali pertemuan, insya Allah itu bisa. Tapi mungkin bisa jadi belum langsung mahir ya, baru bisa saja. Karena sampai sekarang metode yang langsung membuat mahir itu belum ada. Dan insya Allah kayaknya belum, nggak akan ada. Karena memang mahir itu karena terbiasa ya, terbiasa sering membaca. Nah ini gitu Pak. Jadi beliau itu 2 bulan bacaannya mahir, bagus Bang. Dan usianya berapa tadi Pak? 73. Bahkan setelah itu dia lanjut lagi, tanya kepada ustadznya, dia laporan, telepon ustadz, dianya gurunya kebetulan jarak jauh gitu. Nggak ketemu lagi. Setelah 2 bulan, saya mau didengarkan bacaan Al-Quran sekarang. Oh bagus banget tuh. Setelah didengarkan, terus setelah selesai didengarkan baca Qurannya, dia bilang kepada ustadznya, ustadz, kalau kemarin kan saya belajar itu cara membaca nih, saya sekarang sudah bisa baca. Ini sekarang saya usianya masih 73 tahun nih. Kira-kira dalam belajar, saya ingin belajar Quran juga, tapi bukan membaca sekarang, ingin belajar menghafal Quran, katanya gitu. Wah itu Pak, ingin belajar menghafal Quran, bilangnya begitu. Tapi usia saya 73 tahun, kira-kira itu bisa nggak? Ya kembali ke ayat yang kemarin Bu, sama. Belajar menghafal Quran pun walaqad yasarna, juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buktikan saja. Yang penting sungguh-sungguh tiap hari ngepen ke waktunya, berapa waktu, berapa jam, mungkin 1 jam atau 2 jam atau setengah jam, khusus untuk menghafal Quran. Dan cari gurunya benar-benar. Siap Ustaz, saya laksanakan katanya gitu kan. Ibunya ini, seorang ibu ini. Dan dia lakukan terus. Tepat di usia 75 tahun dihafal Quran. Jadi 2 tahun berarti Pak, tepat di usia 75 tahun. Jadi artinya ini ceritanya gimana Pak? Bahwasannya panjenengan pun juga bahkan kalau pengen hafal Quran bisa. Jangankan membaca, hafal Quran pun bisa. Bahkan saya kalah, kalau jenengan hafal Quran berarti saya kalah, karena saya belum hafal Quran. Gitu ya. Pak Giri siap juga kalau hafal Quran juga bisa, insya Allah. Dan itu jauh kenikmatan yang sangat nikmat ketika jenengan bisa membaca Quran dengan baik dan hafal Quran. Melebihi daripada kenikmatan yang lain. Jenengan mungkin punya berbagai macam latar belakang di belakangnya itu akan hilang begitu saja. Tertutupi dengan kenikmatan Al-Quran, insya Allah. Betul Pak? Salah satu pengantarnya untuk panjenengan semua. Monggo nanti panjenengan saged memaksimalkan ya. Fasilitas ini kita akan belajar bersama-sama. Ustadz Isa langsung mau jenengan ya. Ini insya Allah belajarnya bersama dengan beliau. Beliau guru senior Rubaiyat kita yang hampir setiap hari ngajari ngaji juga di kantor kami, di kantor Rubaiyat. Nah jadi sudah sekian puluh, mungkin sekian ratus orang diluluskan oleh beliau. Gitu ya, nanti bersama dengan beliau langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala ma la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli sya'ni kullu wa la takilni ila nafsi tarfatain. Alhamdulillah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini luar biasa. Ini salah satu kenikmatan Allah yang diberikan pada kita. Selain nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan, ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar salah satu ilmu yang oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan memberi keberkahan kepada kita, untuk kita, yaitu belajar membaca Al-Qur'an. Dan ini difasilitasi oleh Rubaiyat dan Prismaya ya. Perkenalkan, nama saya Insafila, tinggal di Bareng, Mojorejo ya. Alhamdulillah saya dipercaya oleh Ustadz Tata dan Rubaiyat untuk membersamai murid-murid yang ingin belajar membaca Al-Quran, baik itu secara offline maupun online. Jadi Rubaiyat itu juga ada online. Jadi murid saya itu yang di Jakarta ada, Bogor ada, Kalimantan ada, Bali juga ada. Tapi online ya, enggak saya ke sana. Nih ke sana ya ora apa-apa nek tasih bayar. Dan yang offline juga yang di kantor ada. Dan alhamdulillah memang sudah ada beberapa yang sudah bisa membaca Al-Quran, kemudian dilanjut dengan tadarus ya. Tadarus online juga ada, yang offline juga ada ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode yang mudah insya Allah, karena memang janji Allah Subhanahu wa taala memudahkan
bahwa Al-Quran itu mudah untuk dipelajari. Dengan metode rubaiyat yang ditulis atau ditemukan oleh Ustadz Hamim Tohari, bisa membaca Al-Quran dalam 4 pertemuan dengan 4 pelajaran, insya Allah. Lanjut, Mas. Jadi dengan metode rubaiyat ini insya Allah akan bisa kita dalam 4 pertemuan. Kalau Pak Ustadz tadi mengatakan ada bonus 2 kali lagi jika memang diperlukan untuk bisa kita membaca Al-Quran. Nah, ini ada beberapa hadis yang akan membuat kita termotivasi, memotivasi kita untuk belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian manusia yaitu orang yang mengajarkan Al-Quran, belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi pasti kita itu sebagai manusia ingin menjadi manusia yang terbaik, bukan hanya manusia yang biasa-biasa saja. Karena terbaik di sini, ini terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah ganjarannya adalah surga. 12, Mas. Nah, ini langsung ke hadis favorit saya ya. Ini paling favorit menurut saya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an ahliha. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai penyelamat bagi pembacanya. Bukan mau coba, Pak. Bacalah Al-Quran setiap hari. Jadi besok itu, mungkin pelajaran mungkin hari ini sedikit dulu. Yang penting motivasi dulu. Besok itu, syafaat itu ada beberapa, ada banyak. Syafaat yang pertama dari Rasul, syafaat dari keluarga, sahabat-sahabat, syafaat dari malaikat, syafaat dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini syafaat paling kuat. Syafaat terkuat itu Al-Quran, mengalahkan syafaat-syafaat yang lain. Jadi Al-Quran itu datang menolong kita sejak hari pertama kita meninggal dunia. Kita meninggal dunia, tuan rumah ya, itu sosok sing ganteng ngelenang, nek sing itu ayu, wangi resik, pokoknya disawanya nangke. Itu langsung berdiri di dekat kepala kita. Kemudian kita ketika dimandikan, terus dikafani. Nah, setelah akan dikafani itu dia ada di dada kita, ikut dikerukuk pakai kafan. Terus digotong sampai ke kubur. Setelah di kuburan, si mayit itu didatangi oleh malaikat. Mas, Mas, betul lah. Mas Rizal. Mas, dari malaikat sama Mas, yang datang ke dalam kubur. Datanglah malaikat Munkar Nakir menanyai si mayit. Tetapi dihalang-halangi masih ada sosok tadi, cah ganteng tadi. Itu suruh pergi, tapi gak mau. Gue lu ngosik, lu. Aku arti kok karo mayit iki. Gak mau. Gue nek arti kok neng aku tetep neng kene ngancani. Ya udah, akhirnya ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu dan seterusnya sampai selesai. Lah terus mayit iki penasaran, iki sopo yo? Aku mati gledak pertama, nanti saiki ditekoki malaikat kok isih ngancani aku. Mas. Kok kowe gelem-geleme ngancani aku? Aku nanti ditekoki malaikat yo ngancani. Sopo to Mas jeneng? Pak Rizal. Contoh ya Mas Ramu. Insya Allah panjang umur. Aku ki ya Mas Rizal. Aku ki sajane Al-Quran sing saben wengi mbok waca. Lah saiki tugasku njogo kowe. Mergo kowe wis njogo aku saben dina. Kowe tak jogo terus, lah sak pokoke sing saiki iki kowe tak jogo nganti kowe ketemu karo Gusti Allah. Sampai engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Quran ini akan menjamin kita sampai bertemu Allah. Berarti yang bisa bertemu Allah di akhirat itu orang-orang yang ada di surga. Para penghuni surga. Dengan membaca Al-Quran kita sudah dijamin masuk surga. Kemudian supaya ini tidak sampai kita pedot ini. Nanti kita belajar bersama, artinya kita bermajelis, ya. Panjenengan menjadi santri, kebetulan saya saat ini diamanai menjadi yang mengajarkan. Nanti untuk orang-orang yang belajar membaca Al-Quran, kalau tanglet Pak Sunaryo, panjenengan nggih. Kira-kira nanti ketika belajar sebelum bisa membaca Al-Quran
itu masih ada nggak panjenengan kesempatan untuk belajar? Maksudnya saya mau ya, ini rotok rapen aja. Baru belajar, ini kan 4 pelajaran, baru pelajaran ketiga atau kedua dipundhut Gusti Allah, bisa mboten ngoten niku? Kira-kira saged mboten? Wah, lagi orang pertemuan dipundhut, meninggal dunia artinya. Kemungkinan itu ada nggak? Ada sekali, ada sekali. Bahkan mungkin Mas Rizal ini lagi sinau delok, lagi pelajaran pertama dipundhut, ya bisa. Apalagi kita yang memang sudah berumur. Nah, ini yang luar biasanya sebagai penuntut ilmu, itu ketika kita berproses untuk belajar, bisa membaca Al-Quran, bisa memahami agama ini, bisa memahami Al-Quran, meskipun kita belum bisa, dipundhut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak di akhirat itu kita derajatnya hampir sama dengan para nabi dan rasul. Loh, urung iso apa-apa lho. Maca aba wis lali. Wah ketemu taek entuk bae lali. Wis dipundhut karo Gusti Allah. Tapi ketika di akhirat derajatnya hanya beda 1 derajat dengan para nabi dan rasul. Loh, ini penake luar biasa penuntut ilmu seperti itu. Makanya ojo males ngaji, jangan males menuntut ilmu. Itu Mas Rizal. Itu harus. Ya. Oke, Mas. Terus. Nah, nanti kita akan belajar terus. Belajar membaca Al-Quran dengan metode rubaiyat. Pelajaran yang pertama itu nanti kita mengenal huruf hijaiyah. Nanti kita diperkenalkan huruf hijaiyah urutan Baghdadiyah, ini sekejap saja. Kemudian huruf hijaiyah urutan rubaiyah, menghafal huruf hijaiyah secara rubaiyat. Kemudian huruf hijaiyah rubaiyat dalam berbagai posisi dan latihan. Ya, ini huruf hijaiyah dalam urutan Baghdadiyah yang insya Allah kita lebih familiar, sudah sering mengenal alif, ba, ta, sa, jim urutannya. Kemudian Mas, nah ini oleh Ustadz Hamim Tohari disusun ulang, ya, disusun ulang. Jadi dikelompokkan menurut kemiripan bentuk. Kenapa begitu? Agar kita mudah menghafalkan. Kelompok yang pertama, kelompok garis lengkung bertitik. Apa Pak? Yang keras? Saya ulangi ya. Kelompok pertama yaitu kelompok garis lengkung bertitik. Hurufnya meh podo, melengkung-melengkung kabeh, cuma bedane titik. Napa kelompok pertama? Garis lengkung bertitik. Oh, sing banter panitiane. Isinya ba, ya, nun, ta, sa. Kemudian kelompok huruf kedua. Nah, ini loker pertama tadi simpen dulu ya. Kemudian loker kedua, huruf bulat tidak beraturan. Ini jadi kelompok 1 lengkung bertitik, kelompok 2 huruf bulat tidak beraturan. Ini laci yang kedua. Kemudian laci yang ketiga atau kelompok yang ketiga yaitu huruf berekor ke depan. Ya, ini titiannya buntute. Kita maju ya. Ini ekornya ini. Maksudnya ekor ini buntut. Nah, ini maju ning ngarepan. Ya. Nah, ini yang membedakan. Berekor ke depan kelompok 3. Kemudian kelompok keempat yaitu kelompok huruf berekor ke belakang. Nah, ini tadi ekornya ke depan rono, ini sing rene. Buntutnya ke sini. Ya begitu. Yang beda cuma kepalanya ya. Kepalanya beda. Kelompok huruf berekor ke belakang. Dan kita ke kelompok 5. Ini ada huruf yang kalau dilihat seperti orang-orang yang sedang duduk. Jadi ini dinamakan oleh Ustadz Hamim Tohari huruf-huruf duduk. Gitu. Nah, dibayangkan ini wong dodok, enek ndase. Niki lungguh ini selonjor. Nah, duduk selonjor, iya selonjor, ngoten ya. Huruf duduk. Kemudian kelompok ke-6 yaitu huruf-huruf berdiri atau huruf tiang. Kayak cagak, ono cagak ya. Kenapa dengan seperti itu? Niki ya, ada cagak. Nah, cagaknya ngadeg, itu dikatakan berdiri, cagaknya ngadeg. Ya. Ini huruf-huruf berdiri. Ada alif, lam, kaf, po, wo. Ini ya, kuncinya supaya kita itu tidak mutung. Ilmu membaca Al-Quran, ilmu memahami agama Islam, ilmu menghafal Al-Quran, mengamalkan ilmu tafsir dan sebagainya, itu milik siapa?
Ilmu itu miliknya Allah. Jadi nanti jenengan ampun mutung nek kok iso ya, kok angel ya, padahal janjinya Allah ini gampang. Itu kita memantaskan diri. Yang penting hati kita mantap, belajar niat, insya Allah mudah. Tetapi Allah ini belum dikasih, wah ini ada rahasia besar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ojo wong iki kok nek iso terus agak ngaji nih, wes tak kira iso wae. Karena ada kan seperti itu banyak. Kayak Mas Rizal lagi, Pak iso maca Quran, saya ini tau ngaji Quran. Isi ngaji Quran Mas, isi ngaji Quran. Aku rata ngerti ya. Menit belajar terus. Kalau sudah bisa membaca Al-Quran, ya seperti tadi tingkatannya menghafal, kemudian belajar tafsir dan lain sebagainya. Kata dia, ilmu itu milik Allah. Kalau belum dikasih Allah, berarti ada rahasia besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap dijadikan santri, yang nanti ketika meninggal dunia, derajatnya hampir sama dengan para nabi dan rasul, cuma beda satu derajat. Sekarang kita di kelompok huruf pertama. Tetapi sebelumnya nanti kita ini belajar melibatkan 3 panca indera. Yang satu mata atau penglihatan, kemudian pendengaran telinga, dan lisan atau lidah. Setiap kelompok nanti dibaca ya dari depan ke belakang ini diulang-ulang 10 kali karena metode menghafal itu tidak ada yang lain selain mengulang. Mbok sapi-api metode menghafal mesti mengulang, nggak mungkin tidak. Nanti dari depan belakang ke depan minimal 10 kali terus diacak. Oke, kita langsung ke kelompok pertama. Saya ajukan pertanyaan dulu, Pak Ahmad. Kelompok pertama tadi namanya apa Pak Ahmad? Kelompok huruf lengkung. Oke, melengkung ana titik, lengkung bertitik. Nggih. Isinya didengarkan ya, seksama ya. Pak Sunaryo, Pak Giri, Pak Ahmad. Mbak. Bantuan Mas. Iya. Nun ta sa. Oke, saya ulangi ya. Mbak, ya, nun ta sa. Saya sebut satu huruf, jenengan mengikuti ya. Sa, banter-banterin. Semakin banter berarti tanda itu jangan semakin tenanan. Saya belajar. Mbak, monggo. Kok ada suara itu? Oh, udah apa-apa ikut. Bapak-bapak ya, Pak Sunara, Pak Ahmad, Pak Giri, siap. Mbak. Ya. Nun. Ta. Sa. Sareng, ini sareng pulang ya. 1, 2, 3. Mbak. Ya, nun, ta, sa, ba, ya, nun, ta, sa, ba, ya, nun, ta, sa. Panitia rasa melu. Ba, ya, nun, ta, sa. Lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Oke, lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Sekarang dari belakang Pak, cek dulu ya. Ta, nun, ya, ba. Apa saja? Ta, nun, ya, ba. Sa, nun, ya, ba. Ta, nun, ya, ba. Ta, nun, ya, ba. Sa, nun, ya, ba. Dari sini. Nun. Ta. Ya. Nun. Ta. Kita itu bisa menghafal ini satu depan. Kita berbicara syukuri, berapa? Nomor pertama sudah kita Pak, Ko, Ha, Mim, Hamzah. Tenang ya, kita. Pak, Ko, Ha, Mim, Hamzah. 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 Pak, Ko, Ha,
Alhamdulillah, ini hari pertama untuk kegiatan 4 jam. 4 jam bisa baca Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjadi awal kita untuk bisa memperbaiki bacaan Quran kita. Ya, harapannya untuk semua peserta yang hadir, ada Mas Giri, Pak Sunarjo, Pak Ahmad Rohman, dan Mas Utama. Ini komitmen terus belajar sampai 4 hari ke depan. Nanti kalau nggak hadir tetap kita ingatkan, kita cari nanti kalau nggak hadir. Ya, karena kan kalau kosong nggak ikut 1 kali pertemuan aja itu
ketika pertemuan selanjutnya malah ketinggalan materinya. Jadi harapannya komitmen, tetap komitmen. Ya, kita cukupkan materi pada malam hari ini dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.